Mengapa suara ketukan itu selalu datang di jam yang sama? Siapa yang menangis di tengah malam, meski tak ada bayi di rumah itu? Mengapa seseorang yang telah meninggal masih mengetuk pintu, memanggil nama Dina dengan suara lirih? Apakah benar seorang ibu bisa melahirkan setelah dikuburkan? Ataukah ini hanya ilusi yang terus menghantui? Tidak ada yang tahu pasti, hingga semuanya terungkap di suatu malam yang mengubah hidup Dina untuk selamanya. Selamat datang di channel Ada Horor. Agar hidup lebih berkah, silahkan ketik sholawat di kolom komentar untuk baginda Nabi Muhammad sebagai penghormatan dan rasa cinta terhadap Nabi kita. Di sini kami akan membawa Anda menjelajahi cerita yang sangat seru, penuh dengan teka-teki dan petualangan. Bersiaplah untuk merasakan petualangan kisah dalam setiap cerita yang kami sajikan. Selamat menonton. Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dari pekarangan belakang rumah Dina. Rumah yang ditempatinya berdiri di pinggiran kota, tak jauh dari deretan makam keluarga yang sudah lama ada. Ia tak pernah merasa terganggu dengan keberadaan kuburan itu, hingga suatu malam segalanya berubah. Kisah ini bermula pada bulan November 2009. Dina tengah mengandung, begitu juga dengan sahabatnya, Maya. Usia kandungan mereka hanya terpaut 2 bulan. Sejak kecil, mereka tak terpisahkan. Segala hal dilakukan bersama, dari bermain, remaja, hingga akhirnya sama-sama menanti kelahiran buah hati mereka. Namun, nasib berkata lain. Maya terserang demam berdarah saat usia kandungannya memasuki trimester akhir. Ia dirawat di rumah sakit yang sama dengan Dina, namun takdirnya berbeda. 3 hari setelah Dina pulang ke rumah bersama bayinya yang baru lahir, Maya menghembuskan napas terakhirnya. Ia dan bayi dalam kandungannya tak dapat diselamatkan. Maya dikuburkan di pekuburan keluarga, tepat di belakang rumah Dina. Hari-hari setelah kepergian Maya berjalan seperti biasa, hingga malam ketiga. Seperti kebiasaan, Dina menyiapkan jemuran di belakang rumah, area yang cukup luas dan berbatasan langsung dengan sumur tua. Angin malam berhembus membawa aroma tanah yang masih basah, menciptakan suasana yang lebih sunyi dari biasanya. Malam itu, saat ia sedang menggantung pakaian, sebuah suara aneh terdengar dari arah sumur. Awalnya pelan, samar, seperti gesekan ringan. Dina berpikir itu hanya tikus yang berkeliaran mencari sisa makanan. Namun, semakin lama suara itu semakin keras, seakan ada sesuatu yang menyeret ember dengan gerakan lambat dan disengaja. Jantungnya berdegup lebih kencang. Tangannya yang memegang jemuran mendadak lemas. Dina menajamkan pendengaran, memastikan bahwa suara itu bukan sekadar halusinasinya. Gesekan itu berulang, semakin jelas dan teratur. Ia menelan ludah, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Mungkin hanya angin. Namun, suara itu bukan berasal dari benda yang tertiup angin. Itu terdengar seperti sesuatu yang berat sedang dipindahkan. Perasaannya mulai tak enak. Ia memutar tubuhnya, menatap pintu belakang rumah yang terbuka sedikit. Angin dari luar menembus celah pintu, menerbangkan beberapa helaian rambutnya. Dengan keberanian yang tersisa, ia melangkah mendekati pintu. Tangan gemetarnya meraih pegangan pintu, membuka sedikit lebih lebar. Saat itulah, ia melihat sesuatu di luar, berdiri di tepi sumur. Sesosok bayangan tinggi dengan rambut panjang menjuntai menutupi wajahnya. Gaunnya berkibar sedikit terkena angin, tetapi sosok itu diam, tak bergerak. Cahaya bulan menyorot samar dari sela dedaunan, memperlihatkan siluetnya yang menyeramkan. Udara malam yang semula hanya dingin, kini terasa semakin menusuk, seakan-akan menembus kulit dan tulangnya. Dina membeku, tak mampu mengalihkan pandangannya dari sosok yang berdiri di kejauhan itu. Itu Maya. Ia yakin betul bahwa yang berdiri di sana adalah sahabatnya yang telah meninggal. Namun, Maya yang berdiri di hadapannya ini bukanlah Maya yang ia kenal. Sesosok tubuh yang dulu ia kenal hangat dan penuh kehidupan kini terlihat lebih tinggi, lebih menyeramkan. Tubuhnya tampak melayang tipis di atas tanah, seakan gravitasi tak lagi bekerja padanya. Gaunnya berkibar ringan meski tak ada angin yang bertiup di sekitar. Mulut Maya sedikit terbuka, seolah hendak mengucapkan sesuatu. Namun, tak ada suara yang keluar. Sejenak, mereka hanya saling menatap dalam keheningan yang mencekam. Mata Dina melebar saat ia menyadari sesuatu yang lebih menakutkan. Maya tidak memiliki bayangan.
Cahaya bulan yang terang seharusnya membuat sosoknya memantulkan bayangan di atas tanah yang lembab, tetapi yang ada hanya kegelapan di sekitarnya. Jantung Dina semakin berdebar. Tangannya terasa mati rasa, kakinya melemas, seakan tenaga dalam tubuhnya perlahan menguap. Perlahan, Maya mulai bergerak. Namun, gerakannya tak seperti manusia biasa. Tubuhnya melayang maju tanpa menggerakkan kakinya, semakin mendekati sumur, semakin mendekati rumah. Nafas Dina tercekat. Ketakutan menjalar hingga ke tulang belakangnya. Dengan sisa keberanian yang ia miliki, Dina terhuyung ke belakang, refleks menutup pintu dengan cepat. Tangannya bergetar hebat saat mengunci pintu, seakan merasa bahwa sosok di luar dapat kapan saja masuk jika pintu itu dibiarkan terbuka barang satu celah kecil saja. Di balik pintu, suara gesekan ember kembali terdengar, kali ini lebih keras dan berulang-ulang. Suara itu semakin mendekat, semakin lama semakin terdengar seperti sesuatu yang lebih besar dan berat diseret di atas tanah. Dina menekan punggungnya ke pintu, berharap itu cukup untuk menahannya. Ia menutup mata, berharap suara itu akan menghilang. Namun, alih-alih mereda, suara itu kini diiringi oleh ketukan halus di pintu. To, to, to. Lalu, suara lirih terdengar, serak dan berbisik. Dina, Dina. Saat itulah, ia melihatnya. Sosok itu berdiri di sana, samar-samar diterangi cahaya bulan. Rambut panjangnya acak-acakan, wajahnya pucat dengan mata yang kosong. Dina membeku. Itu Maya. Namun, Maya yang ia kenal tak seperti ini. Sosok itu lebih tinggi dari sebelumnya, tubuhnya melayang sedikit di atas tanah. Dina refleks menutup pintu dengan cepat, jantungnya berdegup kencang. Tak sampai di situ. Tengah malam, suara lain terdengar, tangisan bayi. Tangisannya lirih, terdengar dari arah yang sama. Dina berusaha menenangkan diri, tetapi semakin ia mencoba, semakin jelas suara itu terdengar. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu lagi. Kali ini, Maya berdiri di sana, menggendong seorang bayi. Bayi itu menangis pelan, suaranya mengiris hati. Dina ingin lari, ingin berteriak, tetapi tubuhnya terasa kaku. Sadar bahwa bayi itu mungkin haus, entah dorongan dari mana, Dina berinisiatif membuatkan susu. Ia menuangkannya ke dalam wadah kecil, meletakkannya di atas kursi dekat sumur. 5 menit berlalu. Ketika ia memeriksa kembali, susu itu telah habis, tetapi wadahnya tetap dalam posisi semula. Dina mulai mengerti. Maya datang untuk anaknya. Gangguan itu tak berhenti. Malam berikutnya, suara ketukan terdengar dari pintu belakang. To, to, to. Tidak ada suara yang menyertai pada awalnya. Namun, pada ketukan ketiga, suara Maya terdengar, memanggil namanya, Dina, Dina. Suara itu lebih jelas, seperti seseorang yang berdiri di luar, hanya beberapa langkah dari pintu. Dina merasakan hawa dingin menjalar dari telapak kakinya hingga ke tengkuk. Ketukan itu terus berulang, seolah memaksa pintu untuk dibuka. Dengan napas tercekat, ia berdiri di depan pintu. Ia ragu, namun rasa penasaran dan ketakutannya bercampur menjadi satu. Dengan hati-hati, ia memutar kenop pintu, membuka sedikit celah. Di balik pintu, sosok Maya berdiri, tubuhnya diselimuti kabut tipis yang entah datang dari mana. Rambut panjangnya berantakan, wajahnya tetap pucat dan tanpa ekspresi. Namun kali ini, sesuatu berbeda. Ia tak hanya diam seperti sebelumnya. Ia bergerak sedikit, mendekatkan wajahnya ke arah Dina. Mata mereka bertemu. Dingin. Kosong. Dina bisa merasakan udara di sekitarnya semakin menipis, membuatnya sulit bernapas. Bayi dalam gendongan Maya kembali menangis, suaranya memilukan, lebih menyayat dibanding malam sebelumnya. Seolah menuntut sesuatu yang belum terpenuhi. Dina hanya bisa menatap dengan rasa takut bercampur kasihan. Tubuhnya terasa kaku, tapi insting keibuannya mengalahkan ketakutan yang menjalari tubuhnya. Tanpa berpikir panjang, ia berbalik dan berjalan ke dapur, tangannya bergetar saat menyiapkan susu. Kali ini ia menuangkannya ke dalam botol susu bayi miliknya sendiri, bukan sekadar wadah kecil. Dengan langkah hati-hati, ia kembali ke pintu. Maya masih berdiri di sana, diam tanpa suara, hanya matanya yang bergerak mengikuti gerakan Dina. Seperti malam sebelumnya,
susu itu habis dalam sekejap tanpa tumpah setetes pun. Tetapi, ada sesuatu yang berbeda kali ini. Bayi dalam gendongan Maya berhenti menangis lebih cepat, matanya yang semula tertutup kini terbuka, menatap Dina dengan tatapan yang sulit diartikan. Sejenak, Dina merasa seperti bayi itu ingin mengatakan sesuatu, tetapi Maya perlahan berbalik, menghilang dalam kabut tanpa suara. Dina mencoba berbagi cerita dengan suaminya, namun suaminya tak percaya. Hingga suatu malam, saat ia pulang larut, pintu diketuk dengan ritme yang sama. To. Suaminya yang tengah makan di dapur langsung berdiri, hendak membuka pintu. Dina menahannya, itu bukan orang. Suaminya menatapnya bingung. Maksudmu? Namun, sebelum ia sempat bertanya lebih lanjut, suara itu kembali terdengar. To. Kali ini disertai suara lirih memanggil, Dina. Suaminya membuka pintu dan terdiam. Di hadapannya, berdiri seorang wanita dengan wajah yang sangat dikenalnya, tetapi dalam wujud yang mengerikan. Ia terhenti di tempat, tubuhnya gemetar hebat. Dina buru-buru menutup pintu, menarik suaminya ke dalam. Gangguan Maya semakin menjadi. Suara tawanya menggema dari belakang rumah, dari dapur tetangga, bahkan dari atas genting. Ia tak hanya mendatangi Dina, tetapi juga orang-orang yang ada di rumah. Tetangga yang dulu akrab dengannya pun mulai merasakan kehadirannya. Hingga suatu malam, seorang teman suaminya melihat seorang wanita cantik berjalan ke arah gang kecil menuju kuburan. Rambutnya panjang, badannya montok, wajahnya cantik. Ia terpikat, tetapi saat ia mencoba mendekat, wanita itu lenyap di antara gelapnya kuburan. Ketika Dina memberitahu bahwa wanita itu adalah Maya, temannya langsung pingsan di tempat. Puncaknya terjadi saat mereka memutuskan untuk memberitahu keluarga Maya. Suami Maya datang, awalnya tak percaya. Namun, saat ia sendiri menyaksikan istrinya berdiri di depan pintu, ia tak bisa menyangkal lagi. Maya menampakkan diri di hadapan semua orang, kali ini tanpa bayinya. Namun, saat mereka berdiri di sana, suara bayi menangis kembali terdengar, menggetarkan hati setiap orang yang ada. Mereka memutuskan untuk pergi ke kuburan Maya malam itu juga. Di kuburan, mereka membacakan doa. Namun, sesuatu yang mengerikan terjadi. Dari dalam tanah, suara tangisan bayi terdengar. Semua yang hadir terpaku. Akhirnya, mereka sepakat untuk membongkar makam itu setelah subuh. Dan saat tanah digali, pemandangan yang tak terbayangkan tersaji di hadapan mereka. Maya terbaring dengan posisi aneh, seakan tubuhnya pernah bergerak. Di antara pahanya, seorang bayi terlahir. Ari-arinya masih menyatu, tubuhnya putih pucat tanpa noda darah sedikit pun. Maya telah melahirkan di dalam kuburnya. Keluarga Maya memutuskan untuk menguburkan bayinya bersama ibunya, agar mereka tetap bersama. Setelah hari itu, gangguan mulai mereda. Maya hanya datang sekali lagi dalam wujudnya yang lebih tenang, sekadar tersenyum kepada Dina sebelum akhirnya menghilang untuk selamanya. Dina tak lagi diganggu. Namun, setiap kali melewati bekas rumah lamanya, ia selalu merasakan hawa yang berbeda. Ia tahu, Maya mungkin masih di sana, tetapi kali ini tidak lagi dalam kebingungan, melainkan dalam ketenangan yang seharusnya telah ia dapatkan sejak awal. Namun, kisah ini tetap meninggalkan jejak dalam benak Dina. Meski Maya telah pergi untuk selamanya, bayangannya masih sesekali terlintas dalam ingatan. Suara tangisan bayi di malam hari, suara ember yang terseret di belakang rumah, dan ketukan lirih di pintu, semua itu telah menjadi kenangan yang sukar dihapuskan. Dina menyadari bahwa ada peristiwa yang tak dapat dijelaskan oleh akal manusia, dan ia hanya bisa berharap bahwa Maya kini benar-benar telah menemukan kedamaian. Setahun berlalu, Dina akhirnya memutuskan untuk pindah ke kota lain, menjauh dari tempat yang menyimpan banyak kenangan menyeramkan itu. Ia ingin memberi keluarganya kehidupan yang lebih damai, tanpa gangguan dari masa lalu. Meski demikian, di dalam hatinya, ia tetap menyimpan doa untuk sahabatnya yang telah tiada. Suatu malam sebelum ia berangkat, ia bermimpi bertemu Maya. Dalam mimpinya, Maya tersenyum padanya, tanpa tangisan, tanpa ketakutan. Itu adalah perpisahan terakhir mereka. Jika kamu suka dengan cerita-cerita misteri seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe,
dan tekan tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-temanmu, agar lebih banyak orang yang bisa menikmati kisah misteri dan horor seperti ini. Terima kasih sudah menonton.